Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newscast dan topik yang tidak kalah hangat pekan ini adalah Presiden Joko Widodo memanggil seluruh Kapolda dan juga Kapolres se-Indonesia. Jokowi mengingatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri anjlok akibat sejumlah rentetan peristiwa yang mendera Korps Bayangkara. Bagaimana media memandang peristiwa pemanggilan para Kapolda dan juga Kapolres ini ke istana? Kita masih bersama redaktur pelaksana cnnindonesia.com Suryanto dan juga redaktur pelaksana harian Kompas Adi Prinantio. Mas Adi, saya mau ke Mas Adi terlebih dahulu. Ini adalah peristiwa yang tidak biasa. Presiden Joko Widodo mengumpulkan 500 lebih anggota Polri setingkat Pame dan Pati ke istana. Dari sini kita bisa menakarkah media, apakah media menakar segenting apa sebenarnya kondisi Polri hingga Presiden harus menggelar pertemuan langsung di istana? Mas Adi. Ya, kalau bagi harian Kompas, bagi kami ini momen penting bagi Polri dan bagi Pak Jokowi untuk mengembalikan Polri on the right track ya. Sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, garda terdepan penegakan hukum dengan terinya to protect and to serve ya, melindungi dan melayani, dan di Indonesia Polri menambah mengayomi gitu. Nah, di ini memang ada di mana ada kasus Sambo yang itu menakar Kapolri, dan kemudian yang terakhir adalah kasus penangkapan dan Teddy Minahasa yang terlibat kasus narkoba. Jadi ini adalah peran yang keras Polri dan Pak Jokowi sebagai atasan langsung Polri meneguhkan kewenangannya bahwa Polri saatnya bersih-bersih karena di depan mata Pak Jokowi dan juga publik ini kesalahan demi kesalahan, tidak semuanya kinerja Polri itu pampang depan mata publik dan sudah saatnya diakhiri. Kalau kita ingat sebelumnya, beberapa saat sebelum insiden Sambo dan ada mengemuka pesan atau percikan, itu Jokowi sudah mengingatkan kepada jajaran Polri tentang bagaimana Jokowi menginfo ada pejabat polisi yang sowan atau menghadap bisnis dunia hitam, katakanlah seperti itu. Dan Pak Jokowi mengingatkan itu harus dihentikan karena itu memalukan. Di mana negara sebetulnya dari pernyataan berapa sebelum insiden Sambo itu, Pak Jokowi sudah menerima info di balik layar tentang sikap yang kurang baik dari pejabat Polri. Tapi kemudian muncul insiden Sambo yang sangat jelas menampar Polri dan tidak lanjutkan kasus Irjen Teddy Minahasa yang terlibat dalam kasus narkoba. Sebetulnya ini kan elemen ini sudah lama, hanya kuat berapa terakhir, dan Pak Presiden meneguhkan lagi kewenangannya. Polri yang sudah keluar dari ABRI, terpisah dari 3 matra TNI, itu sudah waktunya membuktikan kinerja optimalnya sebagai salah satu ujung penegakan tanah air, sehingga tuntut aparat Polri sehingga ketika menghadapi kejahatan yang bisa menegakkan hukum secara tidak pandang bulu, tidak tepat. Intinya seperti itu. Dan menurut saya momen ketika polisi dipanggil ke istana dengan tanpa mengenakan topi, tanpa tongkat komando, tanpa ajudan, tanpa alat komunikasi, itu membuat sama saja membuat para pejabat Polri nol. Artinya ya harus itu kaca ya, introspeksi diri
saatnya kinerja mereka dibutuhkan demi negara dan tidak lagi berpikir untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Demikian. eh, Baik, Mas Adi, selain mengenai tiga kasus besar yang beberapa bulan terakhir Verdi Sambo, kemudian ada peristiwa Kanjuruhan, dan terakhir Teddy Minahasa, Presiden Joko Widodo tadi juga menyinggung mengenai gaya hidup mewah. Namun sebelumnya kita akan saksikan bersama-sama pernyataannya Jokowi terkait dengan gaya hidup mewah Polri. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati, saya ingatkan hati-hati. Pak Jokowi meminta kepolisian untuk ngerem total mengenai gaya hidup yang disebut mewah. Namun gaya hidup mewah ini sebelumnya juga sudah sempat disinggung bukan oleh Jokowi namun oleh DPR juga menyoroti hal ini. Bagaimana sebenarnya catatan media terkait gaya hidup mewah Polri, institusi Bayangkara ini? Saya mau ke Mas Suryanto. Ya saja. Kalau kita melihat sebenarnya kemarin banyak sekali kebetulan-kebetulan. Yang pertama, Jokowi memanggil para elit Polri di istana, ada seorang pati ditangkap gitu loh. Terus yang hari itu juga kebetulan pada tanggal 14 Oktober, hari lahirnya Jenderal Hugeng yang disebut-sebut sebagai sosok Polri paling ideal selama ini. Kebetulan lain saja bahwa kemarin Jokowi walaupun menyebut empat hal yang dikeluhkan masyarakat, gaya itu sebenarnya nomor 4 saja, bahwa ada 4 yang dikeluhkan oleh masyarakat yang masuk ke telinga Jokowi. Yang pertama itu soal pungli, lalu ada perilaku sewenang-wenang dan mencari-cari kesalahan. Yang keempat baru gaya hidup. Tapi kenapa gaya hidup sangat disorot oleh Jokowi gitu? Karena Jokowi sepertinya resah dengan perilaku gaya hidup yang selama ini dipraktikkan oleh aparat kita gitu itu saja. Yang pertama kemarin Irjen TM kita tahu bahwa merupakan polisi terkaya versi LHKPN, hartanya nyaris mencapai 30 miliar. Lalu itu juga kebetulan saja di hari yang sama juga itu. Lalu kenapa Jokowi terkesan menekankan gaya hidup ini saja? Yang perlu kita cermati bahwa Jokowi bicara soal gaya hidup ini dikaitkan dengan konteks global saja. Jokowi awali pernyataannya soal gaya hidup ini, ia mengatakan bahwa ini negara sedang sulit, dunia sedang sulit, bahkan Jokowi bilang saat ini dia sedang menahkodai negara yang sedang menghadapi gelombang dan badai dari ekonomi global yang tidak gampang. Dia memberi data bahwa saat ini ada 66 negara dalam posisi rentan, ada 345 juta di 82 negara yang kekurangan. Jadi Jokowi menggambarkan bagaimana saat ini kondisi sedang sulit, sehingga bagaimana Polri harus menghilangkan gaya hidup hedon yang selama ini ada di persepsi masyarakat di saat masyarakat sedang sulit. Kalau itu tidak dilakukan sekarang juga, gaya hidup mewah terus ditonjolkan, Jokowi khawatir ada kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial bisa memicu konflik sosial lebih besar. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Jokowi. Di saat rakyat sedang susah, tapi elit-elitnya menunjukkan gaya hidup mewah. Kita tahu bahwa ada isu sampingan kasus Verdi Sambo, di mana salah satu tersangka yang merupakan bawahan Verdi Sambo kemarin menggunakan pesawat jet pribadi waktu mengantarkan jenazah. Lalu ada juga petinggi Polri dengan pakaian yang harga jutaan, harga kemejanya saja. Tersangka Putri Chandrawati saat diperiksa itu diberitakan oleh banyak media, harga jaketnya juga jutaan gitu loh. Hari ini yang menurut Jokowi
menimbulkan kecemburuan sosial di saat ketimpangan masih tinggi yang bisa memicu konflik sosial yang lebih tinggi jika tidak direm dari sekarang juga saja. Baik, saya mau ke Mas Adi setelah ini mengenai tadi sempat dikatakan oleh Mas Adi bahwa sebenarnya ini bukan hal yang baru mengenai gaya hidup, kemudian kasus-kasus narkoba dan lain hal sebagainya. Namun ini baru terkuak. Apakah ini baru terkuak ini saat ini bisa menjadi momen untuk membenahi institusi Bayangkara dan apa dari catatan media sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Polri untuk bisa membenahi institusinya? Ya, kalau pembenahan itu akan sangat tergantung pada pemimpinnya. Karena ubah bisa dimulai dari atas, dari katakanlah kalau Polri ya dari Polrinya. Karena kalau yang berbenah itu di bawah, dia tidak dan dari pemimpin, ya dia tidak kehilangan semangat ya. Maka disitulah tadi disebut Mas Suryanto, sosok seorang Hugeng itu seorang Kapolri yang bisa menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Nah ini tinggal Polri sendiri, apakah sosok Hugeng ini hanya akan dikenang atau akan diulang. Kalau akan diulang, maka tentu akan ada political will yang kuat dari top manajemen di Polri. Dalam hal ini tentu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sejauh mana Pak Kapolri akan memberikan teladan tentang bagaimana supaya tidak hidup bermewah. Karena memang sebetulnya kalau kita melihat Pak Hugeng itu kan gayanya sangat asketis, hidupnya sangat asketis atau berpantang nikmat. Dulu hidup berpantang nikmat itu juga bukan hanya dilakukan oleh Pak Hugeng, tapi juga perawat ya seperti Muhammad Natsir dan sebagainya itu memang hidup sederhana karena mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang penting masyarakat dulu. Saya itu belakangan nanti. Kalau soal kenikmatan, kalau soal kesejahteraan, utama masyarakat. Jadi bersendikan pada pelayanan masyarakat. Nah ini yang karena memang perilaku hedon kelihatan ya, misalnya konferensi persnya mahal dan sebagainya. Ini saya rasa peninggalan materialisme puluhan tahun ya, yang memang waktunya diakhiri. Saya ingat pernyataan dari Pak Fuad Hasan Mendikbud ketika itu bahwa kita harus mengingatkan publik yang utama adalah karya bukan ya, dan yang penting adalah prestasi bukan gengsi. Nah itu kita harus kembali kepada nilai semacam itu. Baik. Utamakan dulu prestasi, jangan prestisnya. Nah ini yang memang perlu ada pembenahan esensial menurut saya. Apa gunanya kalau gaya hidupnya hedon terlihat kaya, tapi sebetulnya pengabdian kepada masyarakatnya tidak optimal. Yang harus diucapkan adalah bagaimana melayani masyarakat, bagaimana itu ketika ada warga mengadu ke Polsek, ditangani kan semaksimal mungkin. Selama ini kan banyak sekali anekdot ya. Ya, baik, Mas. Polisi kehilangan ayam, tapi harus sapi karena harus membayar untuk biaya pengaduan. Nah itu yang harus dilakukan oleh corporate governance. Baik, itu artinya perbaikan institusi kepolisian, institusi Bayangkara ini bagaimana pemimpinnya. Seperti Jenderal Hugeng yang tadi disebut oleh Mas Suryanto dan juga Mas Adi, apakah kepemimpinan Jenderal Hugeng ini akan dikenang ataupun diulang? Semoga kita berharap akan diulang dalam institusi Bayangkari saat ini. Itu artinya Kapolri harus menjadi teladan bagi anak buahnya, apalagi kita menjelang pemilu, tahun politik dan juga kondisi dunia resesi
yang diprediksi akan terjadi tahun depan itu artinya kepolisian harus bisa mengabdi kepada masyarakat, melindungi, melayani, dan juga mengayomi. Begitu ya, Mas Adi dan juga Mas Suryanto. Baik, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast dalam Dialog Editorial View.